Shalom saudara, saya percaya kita tetap bersukacita hari ini. Masih kelanjutan daripada kitab Filipi, merupakan penutup daripada ayat ini. Kita akan merenungkan saat ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan Roh Kudus, hikmat-Mu turun, perlindungan-Mu, naungan-Mu turun atas kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan perlindungan daripada kitab Filipi pasal yang terakhir. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudaraku, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai membacakan. Ini masih berkelanjutan daripada video yang sebelumnya, yang dimana Filipi pasal 3 21 yang dikatakan ayat B, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, Yesus maksudnya, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pasal 4, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. Jadi sukacita dan mahkota Paulus itu adalah apabila jemaat itu berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Haleluya. Selanjutnya ayat 2, Eudika kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Haleluya. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Haleluya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Haleluya. Jadi rekan-rekan kerja Paulus ini banyak, saudara. Ada berapa dicatat di sini? Nasihatnya dikatakan itu, judul ini nasihatnya terakhir, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Haleluya. Senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Haleluya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, nah ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Itulah yang Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku. Dia katakan apa yang sudah dilihat padanya. Haleluya. Selanjutnya, terima kasih atas pemberian jemaat. Haleluya, ini yang saya sudah sempat cerita. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Haleluya. Ini jemaat-jemaat di Filipi maksudnya. Untuk Paulus, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Haleluya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Haleluya, Paulus. Itulah yang sudah saya singgung pada video sebelumnya. Haleluya. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Haleluya. Luar biasa, saudara. Baik dalam hal kenyang,
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Haleluya, ini yang sudah sempat singgung pada video sebelumnya. Sehingga dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Paulus katakan, yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Maksudnya mereka membantu Paulus dalam penjara, dalam hal ikhwal yang dialami. Haleluya. Ayat 15, kamu sendiri tahu juga orang-orang Filipi. Orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Aduh, luar biasa. Rupa-rupanya jemaat Filipi ini mengadakan hitung-hitungan dengan Paulus sehingga dikirimkan lagi surat. Haleluya. Kita ulang saudara. Ini sangat menarik ini. Haleluya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Maksudnya dibandingkan dengan jemaat yang ada di Makedonia. Haleluya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ya, dia sudah mengirimkan bantuan waktu Paulus sementara di Tesalonika. Kalau kita lihat di dalam peta Alkitab itu ada peta perjalanan Rasul Paulus waktu dia mengabarkan Injil. Haleluya. Ya, kita ulang ya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Ya, Paulus katakan, yang diutamakan bukanlah masalah pemberian, dalam arti persembahan ya, melainkan buahnya. Haleluya, buah daripada persembahan itu, pemberian maksudnya. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Haleluya. Jadi, buah daripada pemberian jemaat ini maksudnya akan memperbesar keuntungan mereka. Haleluya. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Ya, Paulus sudah mengatakan begitu. Paulus sudah terima semua, malahan lebih daripada itu. Malahan lebih. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Apa yang kita lewat Epaphroditus? Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Sehingga Paulus berdoa berbalik kepada jemaat Filipi itu dikatakan, Allahku akan memenuhi. Jadi umpan balik daripada pemberian jemaat Filipi. Paulus berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Ya, maksudnya saudara-saudara yang bersama dengan Paulus dalam menemani dia ya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ya, inilah tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi yang terakhir, di mana dia berbicara tentang nasihat-nasihat. Ya. Nasihat-nasihat tentang sehat isi pikir dalam Tuhan, ya, dalam berjemaat. Katakan tadi Eudika. Yang pertama tadi yang diawali katakan sukacitaku dan mahkotaku itulah ialah berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan. Jadi, sukacita kan dan mahkota Paulus apabila dia mendengar jemaat yang dia sudah pernah layani itu berdiri tegak di dalam Tuhan. Ya. Dan dia merindukan, dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang terkasih, ada suatu sukacita
merupakan suatu mahkota bagi Paulus. Apabila jemaat-jemaat lokal yang dia sudah layani, salah satunya jemaat Filipi yang kirim surat ini, apabila mereka berdiri teguh dalam Tuhan. Eutikhus kunasihati dan Sintyche kunasihati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Haleluya. Harus sehat sepikir. Haleluya. Bahkan kuminta kepadamu juga Sukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Ya, maksudnya kedua hambaan yang tadi nih, Eutikhus dan Sintyche. Dihimbau juga kepada Sukos untuk menolong mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Banyak ya nama-namanya. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi mereka-mereka ini yang terlibat di dalam menemani Rasul Paulus pelayanan, mereka punya nama-nama sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya saudara. Haleluya. Luar biasa. Ya. Sehingga ayat 4 dikatakan bersukacitalah. Ya, dia ulang lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Luar biasa. Saya sepanjang hari ini saudara merasa sukacita juga. Luar biasa. Ya. Hari ini saya bersyukur, bersukacita. Cucu saya yang ketiga genap 1 tahun. Itu pertama sukacita saya. Yang kedua, sepanjang hari ini saya merasakan sukacita luar biasa. Hati saya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan saya merasakan berkat-berkat itu tercurah saudara. Haleluya. Haleluya. Masalah-masalah yang dibahas tadi itu, yang disinggung tadi. Haleluya. Jadi di tengah-tengah pandemi corona ini, tidak ada sesuatu pun yang perlu kita khawatirkan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan. Amin. Haleluya. Yang penting kita tetap percaya. Haleluya. Dikatakan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, jadi kalau kita kelihatan bersukacita, ya, di dalam Tuhan maksudnya, tentu kebaikan hati kita bisa diketahui. Iya kan? Tapi ada juga orang bersukacita bukan karena dalam Tuhan. Sukacita yang semu. Sukacita karena dunia. Sukacita karena ya itu. Tapi ini yang dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua. Tuhan sudah dekat. Tuhan dekat. Yang selalu saya katakan saudara, Tuhan itu tidak jauh. Ada di sini di batin kita, rohnya. Hadiratnya ada di sini. Haleluya. Dalam nurani yang terdalam, Tuhan itu hadir. Dan dia akan menuntun kita. Dia lemah lembut. Haleluya. Sehingga dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun ya. Jadi kalau sudah ada sukacita, sudah ada, haleluya, maka kita tidak akan pernah khawatir saudara. Ini firman Tuhan sudah katakan. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Apa saja tidak boleh khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala hal kita nyatakan dalam doa, ya, kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan, keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Memohon dengan mengucap syukur. Haleluya. Jadi setiap doa-doa kita itu harus selalu ada ucapan syukur. Saya kalau berdoa saya selalu mengucap syukur. Haleluya. Karena itu memang nasihat firman Tuhan. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dahsyat saudara. Damai sejahtera. Bahkan ayat firman lain mengatakan bahwa damai sejahtera itu seperti gelombang-gelombang laut. Haleluya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang tetap ada di dalam Dia, di dalam kehendaknya. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Hati kita dipelihara, pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Dahsyat saudara. Sehingga dikatakan ayat 8. Nah ini akhir daripada apa semua yang diajarkan saudara. Banyak sudah dari pasal-pasal sebelumnya ini yang Paulus sudah ajarkan lewat surat kirimannya kepada jemaat di Filipi ini.
beberapa hal yang sudah pelajari beberapa sesi ini kemarin. Tapi saya melihat itu selalu intinya ucapan syukur dan doa dan sukacita. Ada nasihat untuk berjuang, ya, tetap berjuang, ada ucapan syukur, ada kesaksiannya dalam penjara itu, kemudian tetap mengejar keselamatan, kemudian bersatu, ya, menemukan diri seperti Kristus, kerendahan hati, ya. Kemudian ada dia ungkap lagi tentang kebenaran yang sejati, itu yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Nah, itu tidak lain adalah pribadi Yesus. Haleluya. Dan ini yang pasal yang terakhir adalah nasihat-nasihat. Dikatakan, jadi akhirnya akhir daripada semua surat ini yang disampaikan, saudara-saudara, semua yang benar, yang benar siapa? Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Firman ini kebenaran. Semua yang benar, semua yang mulia. Siapa yang mulia? Yesus. Haleluya. Kemudian Yesus. Semua yang adil. Siapa yang adil? Tuhan, Yesus. Haleluya. Semua yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Firman Tuhan. Karena berisi janji-janji, berisi penghiburan. Semua yang sedap didengar. Kata-kata yang membangun. Haleluya. Membuat yang membangun. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, ya kebajikan. Dan patut dipuji. Patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itulah yang ada, selalu ada dalam pikiran kita. Bukan yang lain, bukan corona. Haleluya. Tak usah dipikirin, memangnya gue pikirin istilah orang itu. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Haleluya. Tapi kita tidak boleh terbelenggu oleh situasi itu. Serahkan saja dalam doa. Biar yang bertanggung jawab, pemerintah yang mengurusi. Tugas kita adalah menjaga kehidupan kita. Pakai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Haleluya. Tugas kita. Dan terlebih itu kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang dikatakan tadi, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, maksudnya firman Tuhan ini. Prinsip-prinsip kebenaran. Apa yang telah kamu pelajari? Dan apa yang telah kamu terima, maksudnya surat ini yang diterima, dikirimkan. Dan apa yang telah kamu dengar, kayak dengar firman Tuhan. Dan berita keselamatan. Dan apa yang telah kamu lihat pada aku, apa yang telah dilihat pada Paulus, teladan. Ya, yang Paulus katakan ikutilah teladanku. Teladan sebagai seorang bapak rohani yang luar biasa, memberi keteladanan yang luar biasa. Haleluya. Dikatakan, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat pada aku. Pada Paulus maksudnya. Lakukanlah itu. Haleluya. Jadi kalau dia sudah melakukan semua itu, maka dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Luar biasa. Surat-surat ini dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan berikutnya itu adalah berbicara tentang pemberian persembahan. Judulnya itulah terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi ucapan terima kasih Paulus. Di samping Paulus ini berbicara rohani, dia tutup dengan ucapan terima kasih untuk pemberian jemaat, persembahan-persembahan. Haleluya. Dikatakan aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Haleluya. Maksudnya jemaat di Filipi ini. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagi mereka. Tidak ada kesempatan mereka untuk mengunjungi Paulus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, ya. Maksudnya Paulus itu katakan ke mereka itu bukan karena Paulus kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Garis bawah, saudara. Jangan sampai istilahnya itu besar pasak daripada tiang. Nah, ini maksudnya ini. Haleluya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur pendapatan kita. Haleluya. Dikatakan Paulus sendiri bicara ini, saudara. Kukatakan ini kepadamu bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Garis bawah itu, saudara. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi baik berkelimpahan, baik berkekurangan, Paulus selalu mencukupkan dirinya. Luar biasa, saudara. Sehingga dia bicara di ayat bawah itu. Ayat 13. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dia memberi kekuatan kepadaku.
berarti dalam hal dia kekurangan, dalam hal kelimpahan, dia bisa tahu. Ini sudah jelaskan di bawah itu. Kita baca saja. Dia jelaskan. Ya, yang ini yang luar biasa sudah tidak rahasia. Dikatakan aku telah belajar menunjukkan dalam saya katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Nah ini jelas dia jelaskan. Paulus tahu apa itu kekurangan. Dia saksikan kepada jemaat di Filipi. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah dia tahu, berarti pernah dia mengalami. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada yang dirahasiakan. Tidak ada yang sembunyi. Haleluya, dahsyat. Baik dalam hal kenyang, haleluya, maupun dalam hal kelaparan, haleluya. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah ini luar biasa dia jawab semua. Sehingga dia katakan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada di dalam Yesus. Haleluya. Ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Maksudnya, jemaat Filipi ini sudah mengambil bagian di dalam kesusahan Paulus selama di dalam penjara. Haleluya. Haleluya. 15 kamu sendiri tahu. Juga hai orang-orang Filipi. Nah, ini sudah tidak sangat baca tadi bahwa pada waktu aku mulai merekam Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan utang dengan aku. Maksudnya waktu dilepas di jemaat Makedonia, mereka tidak mengadakan perhitungan di sana ya, utang piutang. Haleluya. Selain daripada kamu, nah, berarti jemaat Filipi ini sempat mengadakan itu, karena dikatakan itu selain daripada kamu. Haleluya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada aku. Paulus ada di Tesalonika rupa-rupanya 1-2 kali jemaat ini sudah pernah mengirimkan bantuan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Haleluya. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Jadi rupanya harapan Paulus adalah buah daripada pemberian itu, yaitu keuntungan. Jadi sebenarnya memberi persembahan itulah merupakan suatu keuntungan. Haleluya, luar biasa. Ya kan, memperbesar, bukan memperkecil. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Haleluya. 18, kini aku telah menerima semuanya yang perlu daripadamu. Ya, sudah diterima semua. Malah lebih lagi. Ya, lebih daripada itu. Luar biasa, saudara. Aku berkelimpahan. Ya, berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Sehingga Paulus mendoakan jemaat Filipi, Allah aku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kemudian yang terakhir dia tuliskan, dia mengirimkan salam kepada tiap-tiap anggota, tiap-tiap jemaat orang kudus. Haleluya. Jadi ini luar biasa, saudara. Tulisan Paulus. Dan terakhir pasal 4 dari jemaat Filipi. Ada banyak hal yang kita bisa belajar di sini. Ya, tentang bersukacita, tentang mengucap syukur, tentang khawatir, tentang korban. Haleluya. Jadi sempurna, saudara. Apa yang Paulus ajarkan di sini. Nah, harapan saya hari-hari ini kita dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Jangan sedikit pun kita khawatir. Walaupun dunia sedang diterpa oleh banyak orang mengeluh hari-hari, ya. Setiap saya ketemu orang selalu mengeluh. Tapi kita harus bersyukur selalu karena Tuhan menyediakan kita tempat pada waktunya. Haleluya. Saya saksikan sepanjang hari ini banyak berkat-berkat yang saya terima. Ya, pertama itu berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Tadi juga yang memberi nasi bungkus. Haleluya, puji Tuhan. Nasi bungkus, ada yang memberikan spermi, banyaklah. Saya tidak pernah pikirkan, saudara. Itulah yang terjadi. Itulah kalau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman. Nah, firman ini kan kehidupan, sumber segala-galanya. Nah, kalau kita renungkan setiap hari, itulah yang akan mencipta. Ya, itu kan dalam Ibrani kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Iman, jadi iman itu berbicara dan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan.
Haleluya, luar biasa saudara hari ini. Nah, biar kita tetap bersuka cita. Saya juga dapat kacamata baru. Haleluya. Kalau kemarin itu ada yang sebelumnya ada yang koreksi dia bilang kacamatanya miring. Nah ini sudah ada yang baru. Puji Tuhan. Ini 20.000 saja, murah saja. Haleluya. Saya percaya kita tetap bersuka cita, kita tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Biarlah hari ini kita semakin bersuka cita. Hari ini masih dalam tanggal 8 Mei 2020 malam ini. Dari tempat ini saya menyampaikan kepada kita semua untuk kita tetap berdoa, tetap bersuka cita, menurut firman Tuhan, tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap merenungkan firman, karena itulah kehidupan kita. Kita akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Nah, saya selalu menyampaikan mohon masukan-masukan dari saudara yang menonton video ini. Saya memang baru belajar. Saya belajar untuk mengobarkan karunia harapan. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kan kita masih dilarang untuk bersekutu. Makanya Tuhan gerakan untuk membuat video-video seperti ini. Saya bagikan di media sosial supaya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara, khususnya dalam grup yang saya buat. Tujuan saya adalah untuk mengikat tali persaudaraan kita di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan, khususnya kita di jajaran di jalan suci. Nah, untuk mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat malam hari ini, buat firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana dia menasihatkan itu bagaimana kami harus senantiasa bersuka cita dalam Engkau, dan juga di sini masalah pemberian, masalah korban, masalah haleluya, banyak hal yang Kau ajarkan. Biarlah kami sebagai jemaat tubuh-Mu senantiasa hidup dalam iman Tuhan, mengandalkan Engkau. Semua yang kami perlukan, kami tidak akan pernah khawatir sedikit pun. Dikatakan serahkan bagi kekhawatiran, maka Dia akan memelihara. Itulah iman kami, itulah syukur kami Tuhan bahwa Engkau ada selalu bersama. Terima kasih, kami percaya bahwa semua yang kami perlukan, khususnya menghadapi era pandemi COVID-19 ini, kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan memelihara umat-Mu. Kebutuhan apapun yang dibutuhkan umat-Mu, Engkau menyediakan Tuhan tepat pada waktunya. Baik kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani, makanan dan minuman, pakaian, semua yang kami perlukan. Terlebih kami butuh perlindungan-Mu, supaya kami sehat dan kuat dalam Engkau. Terima kasih Bapak terpunyai untuk renungan ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, tetap semangat, tetap beriman bahwa Yesus senantiasa ada bersama-sama kita. Immanuel, terima kasih. Shalom.